dan mendengar suara saya. Mendengar. Oke, baik. Kemudian slide-nya bisa dilihat ya. Slide saya bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke, baik. Baik, sudah. Terima kasih. Pertama saya ucapkan ke Departemen Ristek, kemudian HMDN, Mas Amar, dan tim yang telah memberikan kehormatan untuk dan saya terkait dengan masalah pelatihan penulisan. Nah, tema yang diminta ke saya adalah memberi bagaimana membuat literatur review. Nah, pertama mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Iwan, tapi minimal secara praktis saya coba sampaikan di sini secara singkat mudah-mudahan. Yang pertama adalah tentunya karena artikel yang tidak kita tulisnya adalah artikel yang jauh dari prasangka, prejudis, apalagi sara dan seterusnya, maka dia harus berbasis yang merah itu, dia harus berbasis pada evidence. Jadi silakan mencari artikel, karena judulnya artikel seperti apa yang harus dicari. Nah, dia harus isinya berbasis dengan evidence. Jadi tidak bisa misalnya ada orang menulis di Facebook, di medsos, kemudian kita jadikan sumber. Nah, itu yang kalaupun dia dijadikan sumber, tapi dia sumber awal untuk mencari sumber yang saintifik, yang memang terpublikasi. Karena dia oleh peneliti yang lain telah di review, sudah ditelaah isinya, apakah dia memang bebas dari kesalahan dan seterusnya. Dan tentu prosesnya tidak mudah. Nah, itu sebabnya ini yang kata kunci ini pertama yang harus dipegang, bahwa dia berbasis pada evidence. Lupa boleh nggak misalnya di medsos ada video, kemudian video itu kita jadikan evidence, itu juga tidak boleh, karena bisa saja video itu di-shoot tidak mengindahkan kaidah jurnalistik yang baku, sehingga dia bisa dipelintir. Itu sebabnya dia tidak bisa dijadikan evidence. Nah, ada dua scientific evidence yang saya sebut di dalam slide saya ini. Yang pertama adalah deskriptif. Deskriptif itu biasanya ilmu sosial humaniora, itu biasanya deskriptif. Jadi misalnya dia menggambarkan bagaimana misalnya masyarakat Indonesia atau Jakarta atau Surabaya misalnya menghadapi COVID-19 ini, dan dengan fenomena dekatnya waktu mudik. Nah, ini dia deskriptif, menjelaskan, dan disampaikan dengan evidence. Misalnya, menurut Jasa Marga, data mudik tahun lalu dibandingkan tahun sekarang, itu namanya deskriptif. Tidak ada persamaan. Dan yang terakhir ini yang kedua itu yang paling kita kita sangat-sangat familiar, itu analitik yang kedua. Yang kedua itu biasanya ada persamaannya, ada grafiknya, ada plotnya, kemudian ada eksperimennya. Mungkin yang di lab bahan itu ada eksperimennya, mencampur ini, mencampur itu, sehingga hasilnya itu kemudian ada uji tesnya misalnya dengan XRD dan seterusnya, itu namanya analitik. Nah, biasanya yang nomor dua ini yang kita yang kita familiar, tapi misalnya ada departemennya di HMTN yang mengajarkan kajian kebijakan misalnya, itu biasanya deskriptif. Ya, tapi tetap mereka itu semuanya berdasarkan empirical evidence dan tidak diperkenankan ada personal bias. Nggak beda dengan artikel jurnalistik, karena dia misalnya pendukung satu kubu gitu ya, atau satu partai, nah dia cenderung hiperbolis, memperbesar-besar misalnya keunggulan atau kejelekan lawan politiknya. Nah, itu tidak boleh ada dalam scientific artikel sama sekali. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud dengan literatur review? Pada prinsipnya, kalau saya yakin mudah-mudahan karena ini sudah saya berikan slide-nya, sudah dibaca secara umum. Sebenarnya literatur review itu adalah dari 4 ini saya kompres begitu ya. Jadi kita membaca beberapa artikel yang saling kait-mengkait, itu satu topik. Nah, kemudian dari situ Anda bisa menilai, oh ternyata bidang ini itu adalah bidang yang kelak saya ingin tekuni. Oh ternyata bidang ini tuh sudah bidang yang
kurang menarik lagi karena tidak ada industri yang ke sana. Atau misalnya bidang ini adalah bidang yang baru, belum ada penelitinya. Dan itu semuanya sebenarnya kesimpulan itu diperoleh dari banyak membaca. Nah, sehingga literatur review itu kata kuncinya yang saya tidak sebut di situ adalah dia banyak membaca. Fungsinya ada 1, 2, 3, 4 di situ. Tapi sebenarnya dari 4 itu tadi, dia merupakan gabungan dari semua yang kita baca sehingga kita bisa membuat prediksi, membuat survei. Ternyata bidang itu tuh banyak peminatnya. Ternyata bidang itu tuh bidang yang sedikit peminatnya karena sulit misalnya, atau karena tidak diminati, atau misalnya sekarang tiba-tiba hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan ada sekitar ratusan ribu paper mengenai COVID-19 karena semuanya berlomba-lomba di situ. Nah, itu merupakan survei. Kemudian yang kedua dia ada deskripsi. Ternyata orang tidak berminat lagi untuk mendalami misalnya karena kalau kita lihat data dari Kemenkes sebenarnya kasus untuk demam berdarah itu jauh lebih besar dari kasus COVID-19, tapi nggak ada yang tahu angkanya berapa. Ada yang tahu dari audiens berapa yang sudah meninggal akibat demam berdarah saat ini. Itu bisa lipat berapa kemarin angkanya sudah menyentuh angka 18.000. Jadi jauh lebih banyak yang meninggal akibat demam berdarah kemarin daripada COVID-19. Cuman masalahnya seluruh perhatian ada di COVID-19. Nah, bagaimana mendeskripsikan itu tadi yang nomor 2 ya. Yang kemudian nomor 3 itu bidang apa sekarang yang penting, bidang apa yang sedang hot. Tentunya karena dia sekarang ini semua orang berlomba-lomba di wabah, maka literaturnya akan tiba-tiba timbul. Banyak, seperti saya sampaikan tadi, tiba-tiba ada sekian ribu artikel hanya untuk COVID-19 saja. Dari semua aspek, ada aspek ekonomi, ada aspek kesehatan paling banyak, biologi molekuler, vaksin, dan seterusnya. Dari situ, kemudian terakhir, dia memberikan proyeksi ke depan. Sebenarnya menarik tidak? Orang mulai ini bertanya. Sebenarnya misalnya, bagaimana ya kehidupan ekonomi atau ekonomis setelah pasca pandemi? Atau misalnya bagaimana ya kita nanti sekolah balik lagi ke kampus? Karena diprediksi walaupun nanti sudah turun, penyakit ini sulit hilangnya. Nah, bagaimana ya kita nanti duduk di kampus, di kelas yang sebelumnya bisa sebelahan? Jangan-jangan kelas kita perlu kelas besar-besar karena dia jangan-jangan malah seperti yang saya pernah lihat di Jerman kalau tidak salah, atau di Afrika Selatan. Kelasnya dipindah dari ruang kelas dalam ruang jadi di luar ruang. Seperti zaman saya SD dulu tuh ada SD Impres dulu, itu belum punya bangunan, jadi dia kayak para kayak Imam Syafi'i dulu kalau rahimahullah mengajar itu di bawah pohon kurma. Nah, itu jadi balik lagi ke zaman itu. Nah, apakah seperti itu? Itu semuanya diperoleh prediksi tadi itu, bahwa kelak ke depan harus diusulkan seperti itu. Nah, itu diperoleh dari kesimpulan dari banyak bacaan. Oh, ada ya pemikiran seperti itu, karena pemikiran itu misalnya tadi sekolah di luar ruangan itu dulu pernah dilakukan. Nah, itu dijadikan alternatif. Bagaimana kalau nanti usulan gitu ya, setelah pandemi ini selesai, wabah ini selesai, bagaimana kalau kelas itu di luar ruangan? Nah, itu bisa dapat ide itu karena membaca tadi itu, karena dia mereview. Nah, kalau kita lihat dari tataran keilmiahannya, di sini kelihatan ini ada chart begitu ya, ada gambar. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling tinggi adalah bentuknya tesis disertasi, karena dia memang ditulis demikian sulitnya dan direview oleh orang banyak. Kemudian yang sama sulitnya itu ada jurnal artikel, juga mereka juga satu bagian yang direview orang banyak, pekerjaannya juga bertahun-tahun. Perbedaannya dengan disertasi, dia bisa meliputi beberapa jurnal artikel. Jadi misalnya kalau di Jepang saya dulu disertasinya itu minimal harus menerbitkan 2 jurnal. Alhamdulillah saya 4, jadi 4 itu masuk ke dalam, jadi gampang. Waktu itu bikin bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 itu dari artikel jurnal itu saya tulis lagi
tidak perlu menulis dari nol gitu terus dijilid gitu. Juga makanya jurnal yang saya tulis itu dijilid jadi disertasi. Nah itu bedanya antara disertasi dengan jurnal, mereka di strata yang sama, jadi sama-sama tingginya, sama-sama sulitnya. Cuman di bawah ini ada yang lebih rendah. Jadi yang disebut dengan review artikel ini sebenarnya dia lebih rendah, cuma bisa dikerjakan sendiri. Kalau disertasi ini biasanya dikerjakan sendiri, tapi temanya tema keroyokan. Jurnal juga bisa demikian, bisa sendiri, bisa keroyokan. Kalau review artikel ini memang harus pribadi, jadi tidak bisa kelompok. Ya, karena apa? Dia membaca seperti ini kasus teman-teman kelas akustik saya beri waktu silahkan mengumpulkan atau mereview sebuah artikel yang saya tentukan. Mereka saya suruh pilih, saya punya sekian ratus artikel, terus mereka saya suruh pilih. Nah dari situ silahkan tulis review. Nah tugas review itu tadi adalah untuk menilai, membaca papernya dulu tentunya, dipahami papernya, kemudian mereka saya minta untuk memberikan komentar kritik dari artikel tadi. Nah itulah yang dimaksud dengan review. Jadi tugas review adalah memberikan cara pandang yang berbeda atau jadi kalau kita nonton film, habis nonton film, kemudian kita cerita sama teman kita yang sama-sama nonton filmnya terhadap impresi film itu. Wah filmnya seru, layak ditonton lagi tuh. Wah saya besok nonton lagi untuk yang kedua ketiga kalinya. Nah berarti dia sama saja sedang mengkritik film itu bahwa film itu bagus, sehingga dia ingin menonton yang kedua ketiga kali. Tapi ada juga kan satu saat misalnya kita nonton apaan tuh filmnya, oh enggak dibayari juga saya nggak mau nonton lagi. Nah itu juga merupakan review. Sama jurnal literatur review pun seperti itu. Kalau Anda tidak tertarik dengan jurnal itu, maka dia Anda singkirkan dari dari acuan. Jadi ada literatur kalau kita tulis artikel ilmiah itu nanti ada daftar pustaka yang diacu. Nah kalau artikel tadi yang Anda baca itu menarik, maka dia dijadikan acuan sesuai dengan yang Anda inginkan. Tapi kalau tidak sesuai seperti film yang jelek tadi, singkirkan saja. Nah tentunya yang terakhir adalah course assignment. Jadi course assignment itu sama seperti ini. Kalau tugas Bapak Ibu dosen saya sendiri, misalnya seperti yang saya ceritakan tadi di kelas akustik, saya memberikan tugas, silakan review paper. Nah itu yang paling rendah sebenarnya, walaupun dia merupakan bagian dari langkah awal untuk bisa mereview artikel. Jadi 4 kuadran ini mewakili kesulitan, mewakili besarnya pekerjaan, sekaligus mewakili wawasan. Jadi semakin tinggi, misalnya seseorang sudah bisa menulis disertasi, berarti dia sudah banyak baca jurnal artikel. Ya, jadi tidak mungkin seorang bisa menulis disertasi tapi dia wawasannya cuma wawasannya sempit. Jadi dia harus banyak membaca. Nah, kalau itu sebabnya saya terima kasih HMTF ada acara seperti ini, karena mudah-mudahan ini tidak hanya sekedar saya menyampaikan, tapi dipakai juga nanti ketika kelak menulis TA atau KP-nya. Jadi syarat pertama sebenarnya, begitu pula saya misalnya memberikan pembimbingan, itu dia harus membaca terlebih dahulu. Nah ini fungsinya banyak untuk literatur review ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa poinnya sebenarnya adalah kita memberikan review, memberikan impresi, memberikan kesan bahwa kalau kita nonton film lagi balik lagi, film itu layak ditonton. Anda rekomendasikan kepada orang lain, tonton dong film ini bagus loh ceritanya karena demikian. Nah karena demikiannya itu yang disebut dengan review. Versi Anda, ya, versi kita sendiri yang sudah menonton. Atau misalnya pernah juga ada orang mengkritik orang misalnya, waduh si Anu itu demikian, dia begini dan begitu. Kemudian ada orang tanya dengan gampang saja, Anda sudah baca bukunya dia, atau Anda sudah pernah baca papernya? Nah kalau misalnya dijawab belum, nah berarti tidak pada tempatnya dia memberikan komentar atau memberikan kritik kepada seseorang karena baca aja belum, nonton filmnya aja belum, tapi udah bilang film itu jelek. Karena misalnya dia tahu bahwa sutradaranya seperti itu,
atau dia sudah tahu pemain filmnya seperti itu, dia langsung menjustifikasi, judge book by the cover. Wah, kalau pemainnya itu pasti jelek,